Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan menjawab soal logika deduksi yang tentu saja seringkali muncul pada ujian CPNS. Nah, kita langsung saja untuk membahas seperti apa dulu logika deduksi itu. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau ingin memahami logika deduksi, maka teman-teman silahkan mencari ya pembahasan tentang penalaran langsung, penalaran tidak langsung, penalaran transisi, modus ponens, modus tollens, silogisme, dan dilema. Nah, itu merupakan bagian dari pembahasan tentang logika deduksi. Nah, sekarang kita langsung saja menjawab untuk contoh soalnya. Nah, pada contoh soal berikut ini ya, kita di sini sudah memiliki 5 contoh soal yang tentu saja berkaitan dengan pembahasan mengenai logika deduksi. Nah, di sini untuk soalnya kita jawab secara bersama-sama. Jika kabut asap semakin tebal, maka penglihatan berkurang. Jika bantuan pemerintah meningkat, maka api cepat padam. Kabut asap semakin tebal atau api tidak cepat padam. Nah, buat teman-teman semuanya di sini untuk menjawab jenis soal ini teman-teman harus memahami konsep dari logika deduksi. Nah, adapun untuk penyelesaiannya pada contoh soal ini kita menggunakan konsep dilema dua arah ya, dilema dua arah. Jadi pada konsep dilema yang terdapat pada logika deduksi itu terbagi atas 3 ya, ada yang konstruktif, ada yang destruktif, dan ada yang dua arah. Nah, untuk struktur dari dilema dua arah itu sendiri ya, teman-teman harus ini ya, menguasai atau menghafalkan rumusnya teman-teman ya. Nah, untuk rumusnya di sini yaitu jika P maka Q ya. Kemudian jika R ya, kemudian maka S. Ini strukturnya saja ya teman-teman, karena di sini ada 3 premis. Premis yang pertama, premis kedua, dan premis ketiga ya. Kemudian jika P ya atau tidak ya S. Nah, kalau kita perhatikan ya, untuk strukturnya ini sama teman-teman ya. Ini kita anggap adalah P. Kemudian ini kita anggap sebagai Q ya. Kemudian jika R ini kita anggap sebagai R, bantuan pemerintah meningkat, maka S itu ya untuk api cepat padam itu adalah premis yang di sini ya, di bagian S ini. Nah, kemudian di sini kabut asap semakin tebal, berarti ini P. Kemudian atau ya tidak S, api tidak cepat padam, berarti ini ingkaran S atau tidak S teman-teman ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan jawabannya ya, struktur untuk dilema dua arah itu yaitu jadi Q atau tidak R ya. Jadi ini jawabannya jadi Q atau tidak R. Nah, kita akan mencari struktur yang ini teman-teman ya pada jawabannya. Kalau kita lihat di sini bagian Q itu adalah penglihatan berkurang ya. Berarti penglihatan berkurang itu ada 2 ya, ada bagian A dengan bagian C. Kemudian dituliskan di situ atau berarti ini teman-teman ya, atau ya. Kemudian di situ untuk simpulannya ya, atau tidak R. Tidak R itu sendiri berarti ini teman-teman ya. Nah, kalau bicara tidak berarti bantuan pemerintah, di sini tadi tertulis bantuan pemerintah meningkat, berarti di sini bantuan pemerintah tidak meningkat ya. Nah, ini sama teman-teman ya, berarti jika jadi Q atau tidak R, penglihatan berkurang atau bantuan pemerintah tidak meningkat. Jadi untuk soal ini masuk dalam kategori dilema dua arah untuk penyelesaiannya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami atau menghafalkan rumus ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menjawab untuk contoh soal yang kedua. Semua orang yang sudah berumur 17 tahun punya KTP. Semua orang punya KTP pernah ke kantor kelurahan. Nah, tentu saja di sini untuk
untuk menjawab jenis pertanyaan ini kita menggunakan konsep penalaran transisi teman-teman ya. Nah, jadi konsep penalaran transisi. Nah, seperti apa itu penalaran transisi? Penalaran transisi adalah ya, jika A ya yang merupakan subhimpunan dari B ya, subhimpunan dari B, dan kemudian B itu subhimpunan dari C ya, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa A jadi A ya bagian dari C. Jadi A bagian dari C. Jadi ini ya, menyilang seperti ini teman. A bagian dari C. Nah, sekarang dari struktur ini kita jawab teman-teman yang mana berhubungan dengan struktur A bagian dari C. Nah, pertama kita petakan dulu di sini, kategorikan semua orang yang sudah berumur 17 tahun itu adalah A. Ya. Nah, kemudian untuk premis KTP-nya ya. Jadi ini premis pertamanya. Premis pertamanya di sini. Oke, kita perbaiki dulu gangguannya teman-teman ya. Oke, di sini premis pertama, ini premis kedua. Kemudian struktur B-nya yaitu punya KTP ya. Nah, selanjutnya semua orang punya KTP, berarti ini struktur B-nya. Kemudian ke kantor kelurahan itu struktur C-nya. Berarti kita ingin mencari jawaban A, jawaban struktur A bagian C ya, A dan C. Berarti semua orang yang sudah berumur 17 tahun pernah ke kantor kelurahan ya. Nah, kalau kita lihat jawabannya di sini, maka semua orang yang sudah berumur 17 tahun pernah ke kantor kelurahan. Berarti jawabannya bagian B. Jadi untuk contoh soal seperti ini merupakan bagian dari penalaran transisi teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk inilah contoh soal yang kedua ya. Sekarang kita beralih ke contoh soal yang ketiga. Nah, pada contoh soal yang ketiga ini ya, semua siswa dari kelas 9 akan ke perpustakaan. Sebagian siswa yang ada di aula adalah siswa dari kelas 9. Nah, buat teman-teman semuanya di sini ya, pada pembahasan silogisme ya, ada beberapa hukum yang harus kita ketahui teman-teman ya. Di antaranya di sini ketika ada premis yang salah satunya terdapat premis proposisi partikular, yang mana itu proposisi partikular yaitu menunjukkan kata sebagian ya, maka dapat ditarik kesimpulannya dalam bentuk proposisi partikular juga. Berarti untuk kesimpulannya itu menggunakan kata sebagian juga teman-teman ya. Nah, jadi partikular itu setengah teman-teman ya. Nah, berarti jawabannya nanti adalah kata sebagian yang untuk preposisi awalnya teman-teman ya. Nah, jadi ini antara bagian C dengan E. Nah, sekarang kita tentukan strukturnya teman-teman ya. Kita tentukan strukturnya. Nah, di sini semua siswa dari kelas 9 akan ke perpustakaan. Berarti kita ibaratkan A, B ya. Ini A, ini B. Kemudian sebagian siswa yang ada di aula adalah siswa dari kelas ya. Sebagian siswa di aula adalah siswa dari kelas. Itu berarti di sini sebagian siswa itu ke perpustakaan ya. Nah, berarti kalau yang tadinya dia sebagian siswa ke perpustakaan, sebagian kelas 9 ya. Kemudian sebagian lagi ada di aula adalah siswa dari. Jadi ini menunjukkan hasil akhirnya bahwa ternyata di aula kondisinya siswa dari kelas 9 itu hanya sebagian. Berarti kemana semuanya teman-teman ya, kemana? Nah, pada premis awal menunjukkan bahwa
semua siswa kelas 9 akan ke perpustakaan. Itu berarti kalau setengahnya ada di aula, berarti sebagiannya atau setengahnya itu ke perpustakaan ya, yang ada di aula. Ya, jadi sebagian siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan. Bagaimana dengan E? Tentu saja kalau bagian E ya, itu menunjukkan sebagian siswa yang ada di aula tidak akan ke perpustakaan. Itu tidak benar. Kenapa? Premis awalnya menunjukkan pada soalnya yaitu semua siswa, berarti tidak ada yang tidak ke perpustakaan. Maka jawaban yang benar adalah bagian C. Nah, itulah tadi untuk contoh soal yang keempat ya, ketiga. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang keempat. Di sini untuk soalnya, setiap peserta tes TOEFL ya, setiap peserta tes TOEFL menerima buku panduan dari panitia. Sheila tidak menerima buku panduan dari panitia. Nah, kalau kita gunakan logika kita sendiri ya, kalau Sheila tidak menerima buku panduan dari panitia, itu berarti Sheila bukan peserta tes TOEFL ya. Tapi secara konsep ya, untuk soal ini masuk pada penalaran tidak langsung ya. Nah, kenapa tidak langsung? Karena di sini menunjukkan bahwa Sheila itu tidak secara logika dari setiap kata per katanya, kalau setiap tes TOEFL menerima buku panduan, sedangkan Sheila tidak menerima buku panduan, berarti fix Sheila itu ini ya, bukan peserta tes TOEFL. Nah, selanjutnya di sini kita akan jawab ya di bagian soal yang keempat. Di sini berarti ya, kita buat strukturnya dulu ya. Kita buat strukturnya untuk bagian ini ya, bagian soal keempat. Nah, sekarang di sini kalau kita perhatikan ya, untuk setiap peserta kita anggap sebagai ini, peserta tes TOEFL menerima buku panduan dari panitia, berarti A, B. Kemudian di sini tidak ya, tidak, karena di sini tidak menerima buku, berarti kita kasih kata ingkaran ya, tidak B, berarti jawabannya jadi ya Sheila ya, bukan A ya, Sheila bukan A, atau Sheila bukan peserta tes TOEFL. Jadi ini merupakan bagian dari konsep penalaran tidak langsung. Jadi teman-teman silakan cari tersendiri ya untuk bagaimana menjelaskan penalaran tidak langsung. Nah, kalau penalaran tidak langsung itu sendiri teman-teman semuanya, yaitu contohnya ya, jika A adalah subhimpunan ya, subhimpunan dari B ya, kemudian dan ya X bukan anggota B. Nah, jadi bukan X anggota B, maka kesimpulannya ya, X bukan anggota A ya. Oke, jadi X tidak A ya. Nah, oke, itulah untuk contoh soal yang keempat. Sekarang kita beralih ke contoh soal yang kelima. Nah, di sini soalnya, jika ibu jadi memasak rendang ya, kemudian maka ibu akan membeli daging. Jika ibu membeli daging, maka ibu membuat santan. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk konsep soalnya, maka untuk soal yang kelima ini menerapkan konsep silogisme hipotesis ya. Jadi menerapkan silogisme hipotesis. Karena di sini untuk premis 1, premis 2 menggunakan jika maka dan hanya terdapat 2 premis, teman-temannya terdapat 2 premis. Nah, kita buat rumusnya. Premis yang pertama, jika P ya, jika P maka Q, kemudian jika Q maka
maka R ya. Nah, jadi kita buat strukturnya. Jika ibu jadi memasak rendang, berarti ini P. Maka ibu membeli daging Q. Kemudian jika ibu membeli daging, maka Q ya, lagi-lagi Q. Kemudian maka ibu membuat santan, maka ini R-nya. Berarti jawabannya adalah P. Jika P maka R ya. Jadi ini jawabannya teman-teman, jika P. Jadi jika P maka R. Maka jawabannya di sini kita perhatikan, jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu membuat santan ya. Nah, kalau kita lihat jawabannya di sini, jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu membuat santan. Nah, ini ada jawaban C dan E ya, yang berisi jika ibu jadi memasak rendang, tetapi hanya jawaban E yang memiliki struktur di sini tertulis ibu membuat santan. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah cara menjawab untuk contoh soal logika deduksi, yang tentu saja pada contoh soal ini tidak memberikan atau tidak menuliskan secara keseluruhan untuk setiap konsepnya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa belajar secara mandiri. Saya sudah menjelaskan bahwa konsep logika deduksi itu ada 7 pembahasannya teman-teman ya. Nah, terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.